Orang yang berakal, kata Nabi bilang, persiapan menghadapi kematian. Kan sahabat ditanya, siapa orang yang cerdas ya Rasulullah? Nah, yang cerdas orang yang berilmu. Kata sahabat bilang, bukan. Orang berilmu tak cerdas, kecuali dia ingat persiapan dirinya menghadapi kematian. Itu baru namanya cerdas. Orang berilmu tak ingat mati, bahaya. Ya, dia tak akan puas dengan keadaan dirinya. Tapi kalau orang berilmu, dia ingat mati, baru dia cerdas. Baru dia cerdas. Ya, maka bagi Nabi, orang cerdas tu persiapan menghadapi kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jemaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan daripada kitab Bulughul Maram. Kita berpindah ya, pindah bab. Nah, sekarang kita memasuki bab tentang Kitabul Janaiz, ya, tentang jenazah. Jadi kita membahas ini semuanya nanti berkisar mengenai masalah yang berhubungan dengan jenazah. Nah, jadi kalau mau tahu pembahasan nanti mendetailnya, tanya jawab mengenai masalah jenazah ini yang boleh kita bahas. Jadi nanti kita buang yang khurafat-khurafat yang tak betul, macam-macam pendapat yang tak jelas, itu bisa kita nafikan, kita singkirkan. Kerana jenazah ini mayat. Mayat itu ya jelas diurus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, memandikan, mengkafankan, salat tanam. Ya, jadi hal-hal yang tak ada hubungan dengan itu dibuang jauh-jauh. Ya, maklumlah. Cerita di turun-temurun ni banyak sekali cerita mayat ni. Ya. Nah, Kitabul Janaiz, bab tentang membahas mengenai jenazah. Al-Janaiz itu jamak daripada janazah. Ya. Al-Janaiz jamak dari janazah, janazah. Janazatun. Dari kalimat janazah, artinya apa? Satara, menutup. Jadi mayat tu memang harus ditutup, dibungkus, dihormati. Beda dengan, maaf, beda dengan hewan. Hewan tu meninggal boleh dibuang. Kalau mayat ni minimal dia dibungkus, ditutup, ditanam. Maaf ya, walaupun mayat orang kafir, kerana dia manusia atau Bani Adam. Bani Adam ni kan mulia. Orang kafir tu Bani Adam, keturunan tu Adam. Ya, keturunan tu Adam semua. Jadi yang ada agama, tak ada agama, yang ateisme, ya, semuanya Bani Adam. Nah, siapa Bani Adam? Allah yang bilang ni, laqad karamna Bani Adam. Sungguh kami muliakan anak Adam. Walaupun dia tak beriman, ada kemuliaannya. Nah, makanya Nabi SAW waktu beliau lagi duduk dengan sahabat, lewat mayat Yahudi, berdiri Nabi. Ya, berdiri Nabi. Ya kan? Kita mayat orang Cina lewat, mudah-mudahan berdiri. Kan gitu. Nabi mayat orang Yahudi berdiri. Sampai dia tegur sahabat, ini Yahudi Rasulullah. Ya. Yang ciptakannya siapa? Kata Nabi. Itulah kemuliaan.
Jadi anak Adam tu punya kemuliaan. Makanya kita ni mohon maaf, sama orang kafir salaman boleh. Ya, bukan najis, tak najis. Najis tu di sini keyakinannya yang najis, jasadnya bersih, tak masalah. Jadi kita salaman sama mereka boleh, tak najis. Makanya kita berbeza dengan paham Daud Zahiri. Dia mazhab Zahiri itu dari Daud Az-Zahiri. Dia berpendapat salaman sama orang kafir najis, kata dia. Innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik itu najis, kata Allah bilang. Dia ambil letter like harfiah. Kan? Allah bilang najis, berarti salam sama dia najis, cuci tangan. Kita tidak. Pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, najis itu bukan fisiknya, tapi hatinya najis. Keyakinannya. Maka sembelihan mereka haram kita makan, karena keyakinannya ada Tuhan selain Allah. Di situlah najisnya itu, bukan fisiknya. Jadi kalau salaman sama orang kafir boleh, tak masalah. Ya, laki-laki dengan laki-laki, tapi laki-laki dengan laki-laki salaman boleh, perempuan dengan kalau sebaliknya siapa pun alhamdulillah tak boleh, beraturan dia. Nah, kemudian lagi kalau dibaca dengan bikasril jim, dengan kasrah huruf jim, apa tu? Jinazah. Ada janazah, ada jinazah. Kalau jinazah, nah ini artinya apa? Lina'shi alaihil mayyit. Lina'shi itu keranda. Keranda bawa mayat namanya jinazah. Kalau janazah mayatnya. Ya, kalau janazah mayat yang bersangkutan, tapi kalau jinazah tempat tu yang bawa mayat. Nanti besok-besok jamaah ngomong itu tak apa-apa. Mana jinazahnya? Berarti apa tu? Kerandanya. Udah siap belum janazahnya? Berarti mayatnya. Mungkin orang bingung kan? Beda janazah dengan jinazah. Ya. Kalau dibaca bi fathil jim dengan fathah, tadi al janazah mayat, tapi jenazah kerandanya. Mari kita lihat ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Allah redha kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, akthiru dzikra hadhimil ladzat al-mauti. Saya ulangi, akthiru dzikra hadhimil ladzat, dzikra hadhimil ladzati al-mauti. Perbanyaklah kalian ingat kepada yang memutuskan kelezatan. Orang istilah itu, istilah Nabi itu yang memutuskan kelezatan, al-mauti, yaitu mati. Ya, mati ini diartikan memutuskan kesenangan, memutuskan kelezatan. Dan sini dikatakan hadhimul qati'. Jadi hadim itu artinya yang memutuskan, yang menghilangkan. Kalau hadim melenyapkan, beda ya. Kalau hadim melenyapkan, kalau hadim pakai zal. Nah, berarti dia memutuskan. Maknanya apa? Annal mauta yazilul ladzat. Sesungguhnya kematian itu menghilangkan kelezatan. Memang tak ada lezat lagi dah hidup, aku ingat mati itu. Cuba nanti jamaah ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Tanya orang yang diponis dokter. Kata dokter, ini kau punya penyakit ini sulit sembuh. Ini kan? Sulit sembuh. Diperkirakan tak lewat setahun dah. Tanya dia dalam setahun tu tak nyaman hidup. Dalam setahun tu putus kelezatan dia dah. Yang mulai nak beramal, nak bersedekah, baguslah. Ya kan? Jangan sampai nak bersedekah tu udah dekat mau meninggal. Kata Nabi, bersedekah itu yang terbaik itu badan sihat. Kalau badan sihat bersedekah tu pahalanya besar. Kenapa? Lagi-lagi sayang dengan harta. Bersedekah pula, besar pahala itu. Tapi kalau dah diponis mau meninggal, banyak sedekah tu. Pasti banyak sedekah. Itu yang dikatakan ya, qatimul ladzat atau azimul
ladzat, memutuskan kesenangan. Kama yaqta'uha, sebagaimana putusnya kehidupan ini. Ya, jadi kematian itu bisa menjadikan kita tak ingat dunia lagi. Itu dia. Ya, lalu hilang cinta dunia itu. Kalau ingat makanya ingat mati itu bagus. Ya, ingat mati itu dianjurkan. Makanya seyogyanya bilang yang bagi insan, seyogyanya bagi manusia la yaghfalu an dzikrillah, jangan lupa kepada Allah. Makanya zikir, diingatkan zikirnya. Jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sehat ingat Allah, waktu sakit apakan lagi. Ini kebanyakan sehat lupa, udah sakit bagus tak tu? Masih bagus kan? Daripada sakit lupa lagi, kacau lagi. Ya, jadi kita dianjurkan banyak-banyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahul hasinul hasin. Sesungguhnya ingat Allah tu benteng yang kuat. Orang kalau ingat Allah tu kokoh imannya. Ingat Allah kokoh imannya, pasti mantap hidupnya. Dibilang ada kematian, siap dan hadap. Makanya zikir itu penguat. Ya, penguat. Ada orang ketakutan menghadap mati. Saya pun takut juga, tapi jangan larut dalam ketakutan. Ya, nanti bisa berputus asa. Nah, begitu juga sebagaimana sejogjanya, jangan sampai lalai kepada apa? An-azmil mawaiz. Ya, ini nasihat yang paling besar, pelajaran yang paling besar. Apa tu? Alla wa huwal maut. Ketahuilah, dia adalah kematian. Bapak ibu pergi takziah, silakan pergi takziah, tidak usah ngomong dan diam ya, pandang ya mayat tu, dapat nasihat dia. Maka nasihat ada dua, nasihat yang diam, nasihat yang berbicara. Mana yang nasihat yang diam? Mandang mayat diam ya udah, dapat nasihat. Tinggal hati yang ngomong, ya Allah, macam mana ni kalau aku meninggal? Ya Allah, persiapan aku seperti apa? Ya Allah, gimana nanti aku dalam alam barzakh? Hati itu yang ngomong, diam ya, dapat nasihat. Yang kedua yang berbicara Al-Quran, nasihat Al-Quran. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah bilang kan gitu. Orang talqin kubur itu. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa mazzuziha 'anil nar, siapa yang dia akan dapat api neraka? Sebut neraka dah tu. Dah mati neraka, takut dah dia. Innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kau lari darinya, dia akan datang kepada kau dimanapun kau berada. Itulah orang bilangnya, Pak Ustaz, kita ni dijauhkan dari malaikat dalam keadaan apa? Kalau rumah ada anjing, malaikat tak masuk rumah. Kalau kita lagi junub, malaikat tak masuk rumah. Malaikat mana? Malaikat maut masuk. Tak bisa malaikat maut. Biarpun di WC, masuk dia. Kan ada orang meninggal di WC? Ada kan? Dia malaikat maut tak ada keadaan apa pun boleh semua. Tak ada yang tak boleh. Ya, jadi nasihat yang terbesar adalah kematian. Maka dianjurkan takziah. Siapa yang takziah datang ke rumah mayat, mandang mayat, ya, menasihati ahlus musibah supaya sabar, dia mendapat 1 qirat. Pahalanya 1 qirat itu berapa ya Rasulullah? 1 gunung Uhud pahalanya. Itu cuma takziah aja, datang ke rumah mayat. Laki-laki ngantar mayat lagi 1 qirat lagi dia. Ya, 1 qirat lagi. Berarti 2 gunung Uhud. Jadi besar fadilahnya takziah itu. Kenapa? Pelajaran bagi kita, dan kita disunahkan untuk mengingatkan sabar kepada ahlul musibah. Ya. Wa inna dzikral maut yazhadu fid dunya. Maka sesungguhnya ingat mati itu menjadi zuhud terhadap dunia. Yang tadi kurang dengan dunia, tak pernah cukup, insya-Allah begitu lihat mati, kematian, apalagi diponis doktor mau meninggal, udahlah, lupalah dengan dunia itu dah. Bagus tak tu? Bagus kan tak? Berarti cinta dunia semua. 4 orang yang jawab.
Cuma 4 orang jawab tu. 4 orang bilang bagus, yang lainnya tak bagus. Jadi untuk melunturkan cinta dunia tu, ingat mati. Ya. Yang kemarin saya sampaikan tu. Sampaikan mana? Syekhul Islam ya. Karamah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali punya karamahnya apa? Dia bisa ngomong sama orang kubur dan didengar sekitar Sayyidina Ali itu. Ya, Said Al-Musayyab kami dengar betul Sayyidina Ali itu ngomong sama orang kubur. Hai, assalamualaikum ya ahli kubur. Waalaikumsalam ya amirul mukminin, kata dia. Orang dengar semua sekitar tu. Kata Ali bin Abi Talib, sekarang apakah aku beritakan tentang hal aku kepada engkau atau engkau ceritakan keadaanmu kepada kami? Ali kubur jawab, kau ceritakan diri kau bagaimana tentang dunia ni. Kata Ali bin Abi Talib, ingat, kata dia, ya, anakmu telah jadi yatim, telah meninggal kan? Isteri kau kahwin lagi. Apa lagi? Hartamu jadi ahli waris. Kena gitulah, ingat bahawa harta yang kita tinggalkan jadi ahli waris. Kalau isteri ditinggalkan, kahwin lagi. Tapi ada juga yang bertahan. Kalau laki-laki lebih cepat kahwinnya daripada menduda. Laki-laki, perempuan ni maklumlah bisa menahan diri, malunya kuat. Jadi kalau dah faham mati, berarti tak ada yang dibawa, semuanya tinggal. Itulah jadi zuhud. Oh ya, kenapa aku gandrung sama dunia ni, tak pernah puas, nanti pun tinggal juga. Apalagi terlentang di rumah sakit. Tanya dia orang sakit tu, apa sakit berat? Kalau kau sehat ni, umur kau panjang, diganti dengan duit kau yang ada di bank tu, sedekahkan semua, mau yang mana? Biarlah sedekahkan semua, yang penting aku sehat panjang umur. Tak mau orang namanya mati tu, pasti mau hidup lagi dia. Tapi kita diponis doktor, sakit dah semakin berat. Apalagi doktor bilang gini, bapak kau nak makan ya semua gitu. Itu kode dah tu dah. Tu doktor angkat tangan dah tu dah. Terserah mau makan ya semua gitu. Ya. Yang sakit sangka sehat dah tu boleh makan semua. Padahal itu dah doktor angkat tangan dah tu dah. Ya. Jadi yang namanya hal seperti ini indah sekali. Jadi nasihat kematian itu sangat berharga bagi kita. Bahawa kematian menjadikan kita zuhud terhadap dunia. Yang hasul dzunub. Nah, ingat mati pun menghapuskan dosa. Jadi bapak ibu tidak salat, tidak bersedekah, tidak umrah, tidak apa, tapi di rumah saja ingat mati, dosa diampunkan Allah. Maka kata Nabi bilang sama Aisyah bilang, ya Rasulullah, kami ni perempuan kepingin mati syahid, tapi kami tak boleh perang. Bagaimana? Kata Nabi, ingat mati satu hari 20 kali. Bukannya nyaman itu. Satu hari sekali ingat mati pun kadang susah. Kalau dah sibuk dengan dunia, sekali pun lupa dengan kematian. Tapi kata Nabi, kalau kau bisa ingat mati satu hari 20 kali, kalau kau meninggal mati syahid. Ya. Supaya kita ini hidup ini banyak beramal, itu hikmahnya. Ya, supaya banyak beramal. Kemudian wa yarada dzakiru bi'aishihi. Wa yarada dzakiru bi'aishihi. Dan juga orang akan redha. Orang yang ingat mati itu akan redha dengan kehidupannya. Yang kaya bersyukur, yang miskin sabar. Dia lebih redha dengan keadaan dia kalau ingat mati. Tapi kalau tak ingat mati, tak pernah cukup, ini yang bahaya. Maka kata Nabi bilang, kalau kita sudah bertuhan dengan hawa nafsu, tak lagi bertuhan dengan Allah, satu gunung emas pun diberi, pasti diminta gunung emas yang kedua. Diberi gunung emas yang kedua, pasti minta gunung emas yang ketiga. La yakfi illa turab, tidak mencukupkannya kecuali tanah. Oh, tanah ni 2 kali 1 masuk dalam, bawa selesai urusan. Apalah artinya? Sudah meninggal baru merasa cukup. Kau dapat ingat mati sekarang supaya kita merasa cukup atas pemberian Allah. Bukan berarti apatis dengan dunia, enggak, tapi kita berterima kasih. Ya Allah, hari ini kau beri sekian, terima kasih ya Allah. Besok urusan besok.
makanya lebih reda untuk menerima keadaan dia. Nah, itu orang-orang yang ingat mati. Nah, kemudian jika ingat mati ini bagi orang yang keadaannya sempit, maka dia lebih menerima. Kalau orang rezekinya luas, maka dia akan menganggap dunia ini sementara. Nah, rezekinya banyak tapi ingat mati, dia pun sadar hidup ini ada sementara. Ini dikatakan qati'ul ladzat, yang memutuskan kelezatan, ya. Kemudian kematian ini menjadi pelajaran dan Al-Quran sebagai peringatan. Kematian pelajaran, Al-Quran sebagai peringatan. Tadi ada dua nasihat. Mandang orang mayat meninggal, nasihat. Baca Al-Quran, nasihat. Cuman Al-Quran ini mohon maaf, bacalah terjemahannya, ya, biar kita tahu apa maksud Allah Subhanahu wa taala. Nah, fiqhul hadis, dari hadis ini dapatlah pemahaman fikihnya, ada fikihnya. Apa fikihnya itu? Nah, seyogyanya bagi manusia itu dianjurkan jangan sampai lalai yang namanya kematian. Ya, jangan sampai lalai. Abu Dzar itu hidupnya sederhana, tapi memang rezekinya seperti itu, tapi tiap hari dia ingat mati. Ya, tiap hari dia ingat mati. Sahabat-sahabat Nabi juga begitu. Orang yang berakal, kata Nabi, bilang persiapan menghadapi kematian. Kan sahabat ditanya, siapa orang yang cerdas ya Rasulullah? Nah, yang cerdas orang yang berilmu, kata sahabat bilang, bukan. Orang berilmu tak cerdas, kecuali diingat persiapan dirinya menghadapi kematian, itu baru namanya cerdas. Orang berilmu tak ingat mati, bahaya. Ya, dia tak akan puas dengan keadaan dirinya. Tapi kalau orang berilmu, dia ingat mati, baru dia cerdas. Baru dia cerdas. Ya, maka bagi Nabi, orang cerdas tu persiapan menghadapi kematian. Kemudian sesungguhnya kematian tadi sebesar-besarnya nasihat dan pelajaran, ya, pelajaran. Kemudian orang yang kaya kalau ingat mati jadi zuhud. Orang yang fakir ingat mati jadi redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Redha ni mahal. Tak mudah cari redha tu. Makanya senantiasa ingat mati jadi redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Redha ni begini, ya. Ada anak kecil mecahkan piring. Maknya tak redha, ibunya tak redha. Padahal dah terjadi tu. Nah, anak tu dipukul dia. Tanya sama ibu, "Bu bisa balik tak piring tu?" Tak bisa kembali Pak Ustaz. Dah. Redha tak pecah piring tu? Tak redha dia. Kalau redha, itulah dia. Apa yang diberikan Allah kepada kita, ditentukan Allah kepada kita, kita terima, itu namanya redha. Apapun, sakit redha. Jarang orang sakit redha. Paling banyak sabar. Tapi orang yang beriman redha, ya Allah, ini ketentuanku. Dia berobat. Tapi ingat, di samping keredaannya, musibah datang dia bisa menghadapinya, dosanya habis. Ini dikatakan penyakit datang, dosa habis. Satu hari panas demam redha sabar, setahun yang lalu dosa diampunkan Allah. 3 hari sakit redha sabar, dosa yang dulu pun habis diampuni oleh Allah SWT. Kita ni maaf redha tu yang senang-senang, ya, dapat rezeki banyak redha, badan sehat redha, tapi begitu sakit rezeki sikit sulit kita redha. Ya, ini kita belajar ini belajar ilmu menerima keadaan, ya, menerima keadaan. Ada seorang tabi'in dalam hikam dia, dalam hikam tu, kita tak mungkinlah macam ini agak berat. Ada dua sebenarnya, yang mana ni ya? Al-Hikam atau kitab Isyarul Ibad. Isyarul Ibad ya, ya. Isyarul Ibad. Ada seorang ibu, dia pergi ibadah haji. Wajahnya bercahaya. Yang memandang ni wali Allah. Abdullah bin Mubarak memandang, ini orang luar biasa, wajahnya bercahaya. Selesai tawaf, dia pun mendekati ibu tersebut. Assalamualaikum ya fulana. Assalamualaikum wahai ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Aku senang melihatmu. Kenapa? Wajahmu berseri, berarti kau tak pernah dirundung duka. Kau orang yang senang setiap hari. Kata dia bilang, ya Syekh,
Kau salah, kata dia. Kau salah, kata dia. Aku ini musibah demi musibah yang merenung diri aku. Cuma antara aku dengan Allah saja yang tahu itu, kata dia. Jadi dia dapat kesusahan, dia tak mau nampakkan depan orang, tetapi dia reda dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sampai demikian? Dia pun ceritalah. Dia pun cerita. Aku ini, dia bilang, waktu Idul Adha, suami aku ni nyembelih kambing. Anak aku laki-laki umur 5 tahun satu lagi umur 2 tahun. Ya, yang satu lagi digendongnya. Masih kecil. Baru nama dulu anak banyak. Ya kan? Begitu suamiku menyembelih Idul Adha, anakku yang 5 tahun melihat bapak nyembelih kambing. Setelah nyembelih kambing, dia bawa adiknya ke tempat yang sepi. Dek, nanti aku tunjukkan gimana ayah menyembelih kambing, kata dia. Ya Allah. Dibaringkan adik, disembelih adik itu. Disembelih adik. Nah, menjadilah adiknya kesakitan tu. Akhirnya lepas kerongkongan ni. Si ibu dengan menjerit, bekerjalah ibu. Ibu melihat anaknya seperti itu, si abang ketakutan lari. Ketakutan abangnya lari. Akhirnya isteri beritahu sama suaminya. Wah, suami pun mengejar anaknya. Tak dapat. Anaknya dimakan singa dalam hutan. Nah, si suami mati kehausan, kelaparan dalam hutan. Ya, si ibu menunggu suami tak datang. Akhirnya anak yang digendong ditaruh di rumah, dikuncinya biar nyaman dia mencarinya. Pergi dia mencari suami ini. Tapi dia lupa dalam rumah tu dia memasak air panas. Ya Allah. Si anak tadi nakal ngambil mereptar dia. Jatuh kena ke badannya itu. Dia bersyukur. Kan bagus. Jadi banyak hikmahnya mengingat kematian itu. Sampai sahabat tu ada yang mau meninggal, ditanya Nabi, bagaimana keadaan kau ni, kata Nabi, terhadap Allah. Dia bilang, aku berbaik sangka, mungkin ini yang terbaik yang dipilih untuk aku. Jadi, sebelum meninggal tu Nabi tanya, bukan orang tua, pemuda, bagaimana sangkaanmu kepada Allah? Mungkin ini yang terbaik dipilih untuk aku. Jadi, hebat betul zaman Nabi itu, mana? Luar biasa. Itu pemuda, bukan orang tua, bukan. Nah, ternyata imannya luar biasa seperti itu. Nabi kan mau tahu juga bagaimana kondisi orang-orang yang menghadapi kematian. Di situlah husnul zan, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat mati sebetulnya berapa penuh itu, mengingat mati nak besok gitu kan. Mengingat mati sebetulnya gimana sebetulnya? Mengingat mati. Ya, kalau ingat mati macam itu bukan ingat mati nama itu. Ingat musnah nama. Ingat mati itu apa persiapan kita? Itulah hikmahnya. Kalau ingat mati macam itu putus asa tu. Dalam lagi mati dah aku ni. Itu putus asa namanya itu. Ingat mati ini nasihat persiapan. Ya, yang bakhil jadi dermawan, yang lemah ibadah jadi taat, yang lalai jadi ingatkan, gitu dia. Itu namanya persiapan menghadapi kematian. Jadi ingat mati seperti itu yang baik. Ya, seperti itu yang baik. Memperbanyak amal itu supportnya, semangat beramal itu tinggi. Kalau ingat mati, ya. Kalau ingat mati putus asa lain. Itu termasuk dibenci oleh Allah. Ya, dibenci oleh Allah. Orang mau mati putus asa tak boleh. Karena mati pasti kita hadapi. Cuma pertanyaannya, apa yang kau persiapkan? Macam sahabat dua hari Jumat, Nabi lagi khutbah di mimbar. Bertanya hari kiamat pula. Mata sa'a ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Yang ditanyanya kiamat besar. Padahal kiamat kecil ni, kematian itu dah pasti. Sama kiamat besar, kiamat kecil, yang jelas semuanya putus kehidupan dia. Nah, dia tanya, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi tak jawab. Ma'adatta laha, apa persiapan kau menghadapi kiamat? Itu yang penting.
Kau tanya, kau ingat mati? Ingat. Pertanyaannya, apa persiapanmu menghadapi kematian? Sama. Itu nama ingat mati. Ya, itu dia. Ya. Akhir cerita manusia ini, banyaklah dia beramal. Ya. Sejauh mana amal itu menumbuhkan iman, itu yang penting. Kita ibadah jangan formalitas. Cara ibadah bagaimana meningkatkan iman. Diharapkan orang banyak ibadah, iman semakin meningkat. Pinanya apa? Kematian. Kematian tadi itu amal sudah putus. Yang ada iman yang bermain. Kekuatan iman sudah. Jadi makanya meninggal itu kekuatan iman. Maka Nabi memberikan satu berita gembira. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir ucapannya melepaskan dunia ni dengan kalimat tauhid, surga tempat dia. Kenapa kalimat tauhid? Kekuatan iman. Tak semua orang mampu mengucapkan kalimat ini waktu meninggal. Hanya orang yang ibadahnya meningkatkan iman, maka mantap dia akan mengucapkan kalimat itu. Jadi meninggal itu iman yang bermain keyakinan. Kalau keyakinan kuat, kayak pemuda tadi. Ditanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana sangkaanmu dengan Allah? Bayangkan itu, dia jawab apa? Mungkin ini yang terbaik yang dia pilih untuk aku. Oh, ini kuat ni bang. Kuat ni. Jadi imannya tak sembarangan. Kata Nabi bilang apa? Allah menurut sangkaan hamba. Kerana sangkaanmu baik, begitulah sangkaan Allah kepada engkau. Jadi jangan lagi nengok, jangan besok aku meninggal ni, lusa ni, buang itu tak ada manfaat. Itu tak ada manfaat. Kapan pun bisa kita meninggal, mau sembuh ke, mau meninggal ke. Tapi sangkaan kita kepada Allah ni, situ pun diperlukan. Jangan berburuk sangka dengan Allah. Pasti ada hikmah yang terbaik. Itulah orang yang beriman begitu. Kekuatan iman itu pasti bicaranya tak ada pernah menyalahkan Tuhan. Pasti beranggap baik dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya gitulah, orang sakit ini kok kuat imannya nyaman, bah kita datang tu enak kita. Ingat ya, insyaallah Ustaz, banyak-banyak zikir, insyaallah. Nyaman gitu. Kau yang tak kuat iman tu bah susah, diam dia dipandang gitu. Banyak ini sabar Pak, ini penyakit ini Allah tentukan, insyaallah dosa kita habis. Kalau kita sembuh, kita akan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Ya, kita balik dia bisik dengan kawan, dia tak mau rasa. Ini orang sakit macam ni, iman lemah juga. Dan kita dianjurkan memang begitu, beri nasihat orang yang sakit, kata Nabi. Beri nasihat, kapan lagi? Kadang orang yang sakit ni ada putus asa. Yang iman kuat sih alhamdulillah, yang tak kuat ada putus asa itu pasti ada. Ya, dia membayangkan menghadapi keadaan yang tak menentu. Skenario yang akan datang setelah mati, apa yang terjadi itu urusan nanti, urusan Allah. Yang penting Allahnya, kau berbaik sangka dengan dia. Kuncinya kan Allah, tak bisa yang lain. Mau hadap mati bagaimana dengan Allah, dan kubur bagaimana kau dengan Allah, akhirat bagaimana kau dengan Allah. Itu yang dia tanya. Kau sama Allah bagus, sangkaan bagus, keyakinan bagus, InsyaAllah lepas dulu, mudah semua. Nah, situ kuncinya. Jadi orang beriman takut dan berharap dengan Allah, tak ada yang lain. Ya, tak ada yang lain. Makanya saya anjurkan jamaah, amal ibadah silakan, tapi fikir jangan lupa itu. Fikir itu bentuk sini gitu. Kematian itu fikir yang main. Ya, apa kata Nabi? Ini kematian yang paling indah. Kematian yang paling indah, sabda Rasulullah. Ya, kata Nabi bilang, ahabbul a'mal ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Amal yang paling dicintai Allah. Ingat tu. Kalau Allah cinta dengan amal tu, berarti orang-orang pun dicintainya. Amal yang paling Allah cintai, kau menghadapi kematian tapi lidahmu basah berzikir kepada Allah. Ini kau tak dilazimkan banyak, mungkin keluar dia. Zikir banyak, tapi zikir tauhid. La ilaha illallah, zikir tauhid.
hadis Nabi Muhammad SAW, kematian itu final. Final tu apa? Tinggal dua ayat Antoni dengan malaikat. Siapa yang menang? Tapi itu malaikat datang di hadapan kita cabut, kita tenang ya. Keluar lah ya. Malaikat kalah dia. Kalau gitu ngaku lah kuda. Kalau kau cabut rokok kata malaikat, tapi kau ingat Tuhan kau, yang kau sebut Tuhan aku juga kata malaikat. Bela. Menanglah dia dari si mayat tadi. Nah itu dia kekuatannya. Maka saya bilang keindahan kematian itu sini, sama ini. Zikir itu, keyakinan. Itu kematian paling indah. Mudah-mudahan akhir kita akhir yang baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu